A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak dilahirkan ke dunia dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Memiliki seorang anak adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Betapa senangnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dalam wujud seorang anak. Harapan dan doa terus dipanjatkan agar bayi yang telah dilahirkan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu apa kewajiban kita sebagai seorang anak? Dalam Islam, kewajiban anak terhadap orang tua ada dua. Yang pertama, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam hal apa saja, kecuali dalam kemaksiatan atau orang tua kita mengajak kita untuk menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Saya bacakan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran, sudah jelas, berkata "ah" saja Allah marah, Allah murka. Allah sudah peringatkan kita agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi kedua orang tua kita masih dalam pengawasan kita. Kedua-duanya itu adalah suatu anugerah, suatu keberkahan, karena kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dimana tidak semua orang bisa merasakan bakti kepada orang tua hingga di usia senjanya. Salah satu contohnya saya sendiri, teman-teman. Ketika saya baru berusia umur 7 tahun, saya sudah meninggalkan kedua orang tua saya karena tujuan ingin menuntut ilmu, hingga akhirnya Timur Leste terpisah dari Indonesia. Sampai 21 tahun, teman-teman, saya tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua saya. Saya tidak pernah komunikasi dengan orang tua saya. Komunikasi untuk pertama dan terakhir kalinya itu pada tahun 2011, teman-teman. Beliau, ibu saya, menelpon dan meminta saya pada saat itu saya harus pulang dalam waktu 2 minggu karena saya belum punya paspor. Akhirnya saya juga belum bisa pulang, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Setelah 2 minggu itu ibu saya meninggal, dan saya tidak bisa berbakti kepada ibu saya. Dari usia saya meninggalkan ibu saya sampai beliau menghembuskan nafas terakhirnya, saya tidak pernah melihat wajahnya lagi. Maka Allah masih, selagi diberi kesempatan, teman-teman, jangan pernah sia-siakan itu. Perlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah dan juga yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, menafkahi kedua orang tua. Orang tua kita, bapak ibu kita, semakin tua, semakin renta, semakin tidak kuat untuk bekerja dan menghasilkan uang. Nah, disinilah peran kita sebagai anak untuk menafkahi kedua orang tua kita. Mereka tidak akan pernah mau meminta kepada kita karena mereka takut, mereka tidak ingin untuk menyusahkan anak-anaknya. Namun percayalah, teman-teman, dengan membantu orang tua kita, kita tidak akan pernah merasakan kekurangan. Justru Allah akan melebihkan nikmatnya. Sudah banyak ya yang kita lihat
orang-orang yang merawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hormat, Allah angkat derajatnya, Allah cukupkan rezekinya. Maka jangan pernah takut miskin karena membantu kedua orang tua kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215, Allah juga berfirman, mereka bertanya kepadamu, dengan apa yang harus mereka infakkan? Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ingat teman-teman, di dalam harta anak itu ada hak orang tua, dan semoga semua teman-teman yang sayang dan hormat kepada kedua orang tuanya, Allah angkat derajatnya, Allah cukupkan nikmatnya, hidupnya berkah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa komen, share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.